Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Welcome to Berkat Pagi. Karena berkat Tuhan itu apa? Baru setiap pagi. Setuju boleh katakan amin? Satu hari dari sekarang itu sudah dikatakan masa lalu. So berkat Tuhan hari ini baru saudara. Kalau Anda ingat pada waktu zaman bangsa Israel, mananya itu setiap hari. Dan setelah itu kalau nggak lama dia menguap. Karena ya berkat Tuhan itu memang, makanya firman Tuhan selalu katakan, aku mendatangi engkau setiap pagi. Dan bahkan Yesus pun mengambil waktu pagi-pagi dia berdoa. Jadi hari ini thank you untuk sudah making time, buat waktu untuk bersama-sama kita sembah Tuhan, kita renungkan firman Tuhan sederhana dan kita berdoa. Selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. So senang sekali, saya Pastor Jacqueline Selose. Dan Anda boleh menulis seperti biasa apa kabar di setiap kota, setiap negara, sampai ke ujung manapun di Indonesia. Salam sejahtera dan semoga kita baik-baik ya. Tetap semangat apapun itu. Tuhan menjadi kekuatan hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Alkitab kata kita seperti tentara. Tentara itu bahkan dia gak memusingkan kadang dengan penghidupannya. Artinya bukan dia gak care ya. Artinya bahwa ada standar yang lain. Seorang tentara itu dia berani berjuang. Dia berani benar-benar fokus dengan apa panggilannya. Dan Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, gagah perkasa karena Tuhan kita hebat. So let's pray. Tuhan, terima kasih hari ini untuk berkat-Mu, anugerah kebaikan-Mu, dan kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan kasih, kemurahan Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus, berkat-Mu baru buat setiap kami. Amin, amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sama-sama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hari ini kalau engkau kehilangan pengharapan, Yesus satu-satunya pengharapan. Setuju boleh katakan amin. Karena kekuatan kita bukan di dalam kita, tapi di dalam Tuhan. Sampai hari ini Immanuel, God with us. Sampai hari ini Ebenezer. Sampai hari ini ternyata Tuhan menolong kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya ingin dimanapun Anda berada, boleh angkat tangan kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bahwa sampai hari ini Kau menolong kami. Sampai detik ini Ku melihat penyertaan sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Oh, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Sama-sama. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Boleh sama-sama sekali lagi, tell him. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku.
kami percaya kebaikan-Mu selama-lamanya dalam hidup kami. Sampai hari ini kami akan melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. 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 Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Oh, we worship You, Jesus. You are my everything, oh God. Oh, kami tinggikan, kami sanjung, terima kasih Tuhan. Oh, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak bimbang, sebab Kau beserta kami. Oh, pegang erat tangan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai detik ini Kau melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, saya percaya Dia pengharapan kita. Setuju boleh katakan amin. Anda boleh tulis di live chat. Tuhan satu-satunya, the only one. Saudara, saya akan menutup tentang the presence of God, yaitu tentang keinginan, keintiman, kerinduan, passion, keinginan yang luar biasa. Saudara, salah satu ayat yang saya ingin bacakan, Mazmur 26 ayat 80. Ini keinginan Daud yang sangat luar biasa. Seorang raja yang memprioritaskan Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Can you imagine? Dia tidak minta yang lain, dia nggak minta Tuhan yang lain-lain ini menang perang-perang, betul. Tapi yang dia selalu ulang-ulang minta, sama juga Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Saudara, itu luar biasa ya, seorang raja yang dahsyat. Kenapa saudara? Karena salah satu arti daripada kemuliaan Tuhan atau kehadiran Tuhan itu dalam bahasa Ibrani lepanyim, artinya wajah daripada Elohim, wajah daripada Tuhan, atau enipion, yaitu the face of God atau before God, di hadapan Tuhan. Saudara, karena hadirat Tuhan tidak sekedar operasan merinding air mata, bukan, more than that. Keilahiannya Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa dibatasi. Saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam hadirat Tuhan? Make a room,
buat waktu, kasih ruang, dan biarkan dia mendapatkan tempat terbaik dalam hidup kita. Karena ketika engkau tidak kasih tempat, dia tidak tiba-tiba maksa untuk masuk. Karena saudara, firman Allah berkata bahwa 1 Samuel 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Anda bayangkan, dia bukan hanya juga ini saudara, jadi dia tidur di bait suci tempat kediaman Tuhan. Artinya sedang menggambarkan betapa keinginan kerinduannya saudara untuk selalu di dalam tempat Tuhan, kediaman Tuhan, in the presence of God. So, Anda boleh bekerja, tapi dimanapun Anda berada, Anda tetap terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Artinya hadirat Allah engkau memberikan tempat. Anda sedang di rumah sakit, bahkan divonis dokter, tapi engkau beri ruang kepada Tuhan. Tuhan, aku izinkan engkau hadir. Engkau akan lihat aliran kesembuhan itu turun. Bahkan salah satu arti daripada kemuliaan Tuhan yaitu blind passion. Artinya cinta yang buta. Jadi orang yang tergila-gila dengan Tuhan, kejar Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang Tuhan tidak jawab, tidak ada mujizat pun, kenapa kita tetap mencintai Tuhan? Karena blind passion. Artinya keinginan, kecintaan kita benar-benar udah cinta buta dengan Tuhan. Artinya keinginan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat Tuhan tidak pernah berhutang. Setuju boleh katakan amin. Jadi terjemahan yang lain bahkan ya the seed of passion. Saudara, jadi ketika kita tidak bertemu dengan hadirat Allah, ada rasa yang kurang, ya kan? Tapi ketika kita bertemu dengan hadirat Allah, sebab itu that's called passion. Artinya ada semangat, ada gairah, ada kekuatan baru. Padahal aduh, jalan tertutup, dikecewakan, aduh lagi lemas, lagi apa ya. Tapi kenapa kok bisa kuat lagi? God's presence, kemuliaan Tuhan turun. Karena kita yang kedua tadi dikatakan make room, dan karena kita percaya bahwa apa yang terjadi ketika hadirat Allah dalam hidup kita, pelan-pelan kita diubahkan. Memang gak langsung 100% karakter hidup kita, memang harus step by step ya. Setiap orang punya kapasitas, punya perjuangan, fight masing-masing, struggle dengan pergumulannya. Tapi saudara, dengan hadirat Tuhan engkau akan mengalami, dikuatkan, diubahkan, dan engkau akan melihat bahwa sungguh dosa tidak akan mendapat tempat. Ya, kita fight untuk itu ya. Karena firman Allah berkata dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yang menjadi penghalang sehingga Tuhan tidak mendengarkan doa kita, dan tangannya itu dikatakan bukan kurang pendek, itu karena dosa menjadi pemisah. Jadi ketika engkau tinggal dalam hadirat Allah, engkau sedang membiarkan, menolak, akan menyingkirkan dosa dan semua kelemahan yang tidak memang ada tempat di dalam hadirat Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Semangat, blind passion untuk kita mengejar Tuhan, dan biar Yesus menjadi the only one. Setuju boleh katakan amin. Mari angkat tangan kita. Tuhan, berdoa setiap kami, siapapun kami, dimanapun kami, dalam perjalanan, di rumah, di hotel, lagi di perjalanan, di kantor, lagi di angkot, atau mungkin lagi di Grab, atau di rumah, di apartemen, lagi bekerja, ataupun lagi cuci piring dan yang lain. Saudara dimanapun berada, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, the presence of God. And the presence of God itu menjamah kami. Kemuliaan Tuhan itu turun dalam setiap kehidupan kami. Dan itu mengubahkan kami, menjadikan kami memberi ruang untuk Engkau bekerja. Bahkan membuat kami menjadi orang yang bersemangat untuk mengejar, mengenal Engkau lebih dari apapun. Blind passion. Dan kami percaya ketika kami mendekat, bersama-sama hidup tinggal dalam kediaman Tuhan, kami akan melihat perubahan hidup, kami akan melihat pintu terbuka, kami akan melihat open heaven dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, beri kemenangan yang luar biasa buat kami. In Jesus name, amen. Bapak Ibu, hari Minggu kita akan bertemu dalam hadirat Tuhan, ibadah on site di gereja Revival Worship. Saya dan suami mengembalakan di Jakarta, di Center Park Mall APL Tower lantai 36, jam 11, jam 2 dan jam 4, disertai sekolah minggu, ibadah umum. Dan ada ibadah wanita 21 Oktober, catat baik, jam 18.30 Selasa 6.30 sore di Center Park Mall APL Tower lantai 36. Saya akan melayani bersama dengan Pastor Imelda, istri dari Bapak almarhum Bapak Pendeta Risa Solihin. Bagaimana beliau mengalami kemenangan, kekuatan, penghiburan yang luar biasa melewati rasa kehilangan yang sangat berat. Sampai berjumpa. Wanita yang dari sekolah masih kuliah, belum menikah, sampai sudah menikah lanjut usia. Just come, woman of revival. Okay. Jangan lupa tinggal dalam hadirat Tuhan. Engkau akan semangat, blind passion. I see. Bye.